Susi dan teman saya Maharani Cikita Angelina. Nah, pada channel YouTube kali ini aku ingin berbincang-bincang tentang masa perkuliahan di mana perkuliahan selama pandemi COVID-19. Nah, Cikita, bagaimana proses perkuliahan selama masa pandemi COVID-19? Karena kan pada masa COVID-19 ini perkuliahan hampir merata seluruh Indonesia itu dilakukan secara offline atau daring. Nah, dari Cikita sendiri itu gimana prosesnya? Apakah ada kendala atau masih berjalan lancar seperti itu? Menurut saya pribadi, kuliah online itu selama pandemi ini ada suka dan dukanya ya. Karena kalau menurut saya, kalau saya kan kebetulan di daerah luar Bintan ya, di Surakarta. Jadi itu kalau selama online ini kayak lebih, kalau sukanya lebih dekat sama orang tua, jadi lebih gampang gitu dipantau sama orang tua gitu. Tapi kalau dukanya itu tadi, kita tuh terbatas dalam mencari wawasan karena ya kadang kalau Zoom atau enggak Google Meet itu kan terbatas waktu ya, karena kuota juga, karena juga terus kadang kita terkendala dengan jaringan kayak gitu ada. Mungkin dalam selama perkuliahan ada nggak mendengar kabar atau berita-berita dari kampus tuh tentang pelaksanaan kuliah itu akan dilakukan secara offline seperti itu, dimana kan seperti yang kita lihat gitu kan, tentang COVID-19 di Indonesia itu alhamdulillah sudah menurun sangat banyak seperti itu. Apakah dari universitas kita sendiri ada mengabarkan atau isu yang kita tahu tentang perkuliahan offline seperti itu? Ya Faza, jadi kalau dari kampus saya itu udah ada beberapa pemberitahuan untuk offline, tapi itu hanya sebagian untuk prodi saja, seperti kayak farmasi itu kan karena mau praktik, terus juga dari teknik industri gitu. Tapi kalau untuk prodi akuntansi sendiri, dari saya pribadi tuh belum ada info untuk disuruh masuk offline, cuman sebagian besar. Nah, berarti sama ya dengan beberapa program studi di Universitas Riau tempat saya kuliah. Jadi yang masuk itu cuma kayak program studi yang kayak memerlukan praktik ya secara langsung, seperti kayak teknik, mungkin tentang kesehatan kedokteran, tentang program studi kayak perawatan, biologi seperti itu ya. Nah, untuk Cikita sendiri kan dimana katanya ya, kalau sebelum memasuki perkuliahan atau walaupun tidak perkuliahan yang tidak dilaksanakan secara online harus wajib vaksin. Nah, untuk Cikita sendiri sudah vaksin belum? Alhamdulillah saya sudah vaksin, sudah selesai vaksinnya. Nah, jadi selama perkuliahan ini tuh kan kita udah semester 5 ya, kita udah semester 5, berarti sudah mencapai tahap-tahap akhir ya untuk menyusun judul, seminar proposal, terus sudah harus seminar hasil seperti itu. Nah, kalau Cikita sendiri udah ada belum persiapan seperti judul seperti itu untuk menunjang tugas akhir seperti itu? Kalau untuk judul skripsi sendiri sudah ada atau belum? Kalau saya pribadi belum ada ya. Tapi karena kita tuh masih kan di dalam matkul ada metodologi penelitian jadi masih fokus ke situ. Iya ya, sama juga sih dalam semester 5 ini di tempat saya juga di Unri itu ada mata kuliah metodologi, kalau kami penelitian pendidikan. Nah, di mana di sini juga masih mempelajari tahap-tahap awal tentang penelitian seperti itu. Nah, jadi mungkin sama ya untuk semester 5 sendiri. Nah, gimana sih tentang kehidupan di Solo, karena kan kita asli Bintan nih. Nah, terus kita menyesuaikan dengan budaya di luar Bintan atau budaya Jawa ya, mayoritas Jawa. Itu gimana menyesuaikannya seperti itu? Apakah mungkin dari makanannya, acara gaya berbicaranya seperti itu? Menurut saya pribadi ya, perbedaannya karena kan setiap daerah tuh berbeda-beda ya. Dari segi bahasa juga gitu. Kalau di Solo itu mayoritas gaya bahasanya itu halus gitu ya, karena terus juga tata keramanya juga bagus banget, walaupun di sini juga bagus gitu ya. Terus juga dari kalau segi kuliner atau makanan ya, itu tuh cenderung lebih ke manis. Kalau kita kan pedas gitu ya. Iya. Nah, berarti kesulitan. Nah, mungkin kan biasanya kita di sini tuh kayak mungkin lebih pedas atau lebih berasa gimana gitu kan, sedangkan di daerah Jawa itu makanannya lebih manis gitu.
pada awalnya tuh sulit nggak buat menyesuaikan gitu? Jujur saya pribadi tuh sangat sulit ya, Ya. karena kan kita kan lidahnya udah terbiasa pedas ya, Iya. pas udah kesana jadinya kaget kayak gitu, manis. Nah untuk harganya gitu kan, misalnya kayak kalau saya sendiri ya membandingkan antara yang di Bintan sama di tempat saya itu di Pekanbaru, mungkin terutama di tempat sekitar mahasiswa, terutama itu di daerah Panam, itu harganya itu sangat-sangat terjangkau seperti itu. Nah misalnya nih ya, kita beli makan nih kan, itu 10.000 udah dapat air, sama kalau di sana ada yang terkenal namanya teh goyang. Nah kalau di sana itu ada namanya teh goyang. Teh goyang itu dia air teh tapi nggak seberapa manis seperti teh es biasa, tapi ada rasa manisnya sedikit, cuman nggak terlalu manis seperti itu. Nah di sana tuh 10.000 udah dapat lauk, nasi sama teh. Jadi itu kayak sangat ibaratnya terjangkau gitu Cik buat mahasiswa. Nah kalau di Solo sendiri tuh gimana dengan harganya gitu? Sedangkan kalau kita aku sendiri bandingkan dengan yang di Bintan tuh kayak sangat-sangat beda jauh gitu untuk harganya. Nah kalau di Solo gimana? Kalau di Solo itu ya Fozia, itu kalau kita ibaratkan dengan kantong mahasiswa tuh sangat-sangat murah, karena kayak es teh aja di sana itu 2.000 rupiah tuh kita tuh udah banyak gitu, dapat kantong yang besar gitu Iya. kan. Kalau di sini kan di atas 2.000 ya untuk mendapatkan es teh itu. Terus juga kayak dari segi gorengan gitu 500 rupiah kita sudah bisa dapat makanan di sana gitu. Juga makanan 5.000 tuh udah kenyang. Iya, berarti untuk Solo sendiri itu tidak beda jauh ya dengan dengan di Unri, di sekitaran Unri tepatnya Panam, karena mungkin penjualnya itu lebih menyesuaikan dengan harga kantong mahasiswa seperti itu. Nah, boleh dong. Nah, setelah kita membahas tentang harga-harga atau tentang pembahasan mengenai makanan-makanan yang ada antara Pekanbaru dan Solo, kita beralih lagi nih mengenai kos. Kos ini hal yang sangat identik sama perkuliahan dan mahasiswa ya Cik. Jadi kos ini kayak pokoknya is number one lah kalau mau kuliah, karena apalagi buat mahasiswa seperti kita ini yang mau merantau gitu ya. Nah kalau kos-kos di daerah Solo sana itu gimana? Yang pertama itu tentang keamanan, itu aman atau masih sangat-sangat sering terjadi kriminal-kriminal seperti itu? Alhamdulillah ya Fazia, kalau di kosan saya itu sangat aman. Karena pertama tuh sebelum kita masuk ke kos itu kita wajib dulu lapor ke ketua RT, jadi itu tahu ada mahasiswa nih dari luar, jadi bisa bisa dipantau dengan keamanan. Dan alhamdulillahnya juga di samping kosan saya tuh rumahnya Pak RT, jadi sangat-sangat aman. Nah kalau misalnya untuk tindak kriminal seperti yang di luar kota sana, pernah nggak terjadi contohnya seperti kosnya itu dimasukin maling atau dibobol maling gitu, pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Nah kalau untuk kamar kosnya itu sendiri kira-kira nyaman nggak seperti itu? Kalau dari segi nyaman tuh sangat nyaman ya, karena saya tuh kayak angkatan pertama yang nempatin kosan itu. Oh jadi berarti kosan baru ya? Iya benar. Jadi kos kayak baru. ya masih rapi banget, terus juga bersih, nyaman gitu. Terus juga ibu kosnya sangat disiplin, terus sangat bersih, harus ya rajin bersih-bersih. Jadi alhamdulillah sangat nyaman. Untuk dari segi harganya ya saya rasa harga-harga umum kosan lah ya 450.000. Ibaratnya worth it lah ya, antara kenyamanan sama harga kosnya worth it ya. Iya. Nah kalau untuk Cikita sendiri itu 450.000 selama 1 bulan, itu fasilitasnya apa? Fasilitas yang didapatkan itu waktu pertama kali masuk itu tersedia kasur, lemari. Tadi ada kasur sama lemari ya. Iya. Mungkin itu masih pertama kali ya Cik. Jadi kayak maksudnya itu kan kita kan angkatan maksudnya yang pertama kali ngekos di situ, jadi mungkin masih belum terpenuhi. Mungkin bisa aja nanti ada kipas ya Cik, misalnya fasilitasnya itu ditambah. Mungkin kalau fasilitasnya ditambah itu harganya mungkin bisa naik juga ya Cik. Jadi sampai sekarang masih dibayar kontrakannya? Masih berjalan ya. Itu ada pengurangan harga nggak? Waktu awal pandemi itu
ada pengurangan harga, jadi turun 250, jadi bayarnya itu 200.000 per bulannya. Tapi sekarang seiringnya berjalan waktu, karena sudah banyak isu-isu mau offline, karena kan banyak juga nih mahasiswa baru yang pengen cari kosan gitu. Jadi ya ibu kosnya meminta kita untuk bayar harga normal lagi. Bayar harga normal lagi ya. Mungkin karena pandemi udah turun ya, jadi naik naik. Jadi bisa aja ya kalau misalnya dalam waktu dekat nih kita juga akan melaksanakan offline ya, karena nah saya pernah lihat juga di beberapa media sosial dan di beberapa rumah sakit itu mereka memulangkan perawat-perawatnya. Nah, dalam artian kesimpulannya itu berarti adanya penurunan COVID-19 di Indonesia ya, Cik. Sehingga perawat-perawatnya itu kembali dipulangkan ke daerah asal seperti itu. Dan alhamdulillahnya lagi, semoga aja pandemi COVID-19 cepat berakhir, dunia kembali membaik. Dan juga buat teman-teman yang nonton, semoga sehat selalu. Nah, pada channel YouTube aku kali ini sampai di sini aja podcastnya. Semoga apa yang kami ceritakan dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you next channel, bye bye.